Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Pos TV, berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Pos TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Pos di Semarang. Pemirsa, pada kesempatan siang hari ini kita diberi kesempatan yang istimewa oleh beliau adalah yang terhormat Bapak Wakil Rakyat atau anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah Bapak Insinyur Sriyanto Saputro MM. Selamat siang Pak. Selamat siang Sri. Mas Bejan. Saya panggil Pak Sri saja. Oh iya, selamat siang pemirsa. Atau Mas Sri ya. Oke, teman-teman, kenapa kita siang hari ini podcast dengan beliau Wakil Rakyat? Karena kita ini sebetulnya atas nama media dari Jateng Pos TV ini sedang berusaha untuk mewarnai suasana Hari Pers Nasional atau HPN yang akan jatuh pada tanggal 9 Februari bulan Rabu besok Mas Sri atau Pak Sri ya. Nah, dalam rangka HPN itulah maka kita berpikir ingin sedikit mengulas atau bicara tentang ada kisah seorang mantan wartawan sekarang jadi politisi. Jadi wakil rakyat gitu ya. Jadi ada wartawan yang dulunya wartawan sekarang jadi wakil rakyat. Maka dalam momen ini kita akan ngobrol-ngobrol sama beliau. Beliau adalah Bapak Insinyur Sriyanto Saputro MM, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi Partai Gerindra. Ya. Pak Sri, ini publik mungkin pengen tanya juga sama panjenengan. Dulu jadi wartawan Pak ya, lama sekali. Lalu kemudian sekarang jadi politisi. Kenapa itu? Ya, ini ya sebelum ke arah sana, yang pertama tentunya saya atas nama pribadi dan juga lembaga mengucapkan selamat Hari Pers Nasional tahun 2022 dan HUT Persatuan Wartawan Indonesia PWI yang ke-76. Luar biasa, umurnya sudah tua. Semoga terus eksis dan terus bermanfaat untuk masyarakat. Terkait dengan pertanyaan Mas Bejan tadi ya, ceritanya gini, kalau saya dulu itu tidak pernah bermimpi apalagi berobsesi ya menjadi seorang politisi, menjadi kalau di Gerindra itu menjadi pejuang politik. Tapi ternyata mungkin sudah menjadi garis takdir, garis dari Allah ya. Ternyata saya disatukan dengan Gerindra. Ya dulu walaupun ketika di lapangan itu waktu itu era 92, 93 ya, saya itu liputan di DPRD Jawa Tengah. Kemudian sering berinteraksi dengan tokoh-tokoh politik era itu. Contoh Mas Cahyokumolo, itu sahabat saya. Pak Cahyokumolo sekarang menteri. Iya, dulu sejak di Golkar. Saya tuh sering diskusi dengan beliau. Dia pernah ketua umum KNPI. Kalau saya ingat persis, kalau wawancara dengan Mas Cahyo, itu saya pulang dari rumahnya di daerah Citarum ya, dikasih buku. Citarum Semarang ya? Iya, dikasih buku. Ini yang akhirnya saya sering berinteraksi. Bahkan ketika beliau kemudian di PDI Perjuangan, hubungan kami baik, dan waktu itu sama sekali saya tidak pernah berpikir pengen berpolitik, tapi mungkin ya sering berinteraksi dengan para politisi. Tapi ya ini dulu itu kronologinya itu kenapa akhirnya saya berpolitik. Saya itu ceritanya diminta di Pinang Gerindra. Mungkin Mas Bejan ingat tahun 2009-2010. Dulu kan saya selalu ketua PWI Jawa Tengah, pemimpin redaksi Wawasan waktu itu oleh pimpinan saya Pak Kukrit Suryo Wicaksono. Waktu itu saya diminta maju berkompetisi dalam kaitannya Pilkada 2010 di Kota Semarang. Waktu itu kan betul. Saya suruh ya ingat. Namanya sempat santer mau maju calon wali kota ya. Untuk wakil wali kota. Wakil wali kota, sorry. Tapi waktu itu karena saya tidak punya partai ya, kemudian Mas Hendi waktu itu kemudian daftar, ya sudah akhirnya rekomendasi jatuh ke Marmo Hendi waktu itu. Dan saya sekali nggak meneruskan langkah. Waktu itu kemudian Pak Abdul Wahid ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah nemui saya di sebuah hotel di Semarang, meminang saya mau jadikan ketua DPC Gerindra Kota Semarang. Waktu itu sampai ke Pak Kukrit nemui saya di Wawasan pagi-pagi. Saya ingat waktu itu saya ditawari. Waktu itu enggak Pak, saya pengen konsentrasi di Wawasan. Kemudian baru selang berapa tahun ya itu Pak Wakil nyari saya lagi di akhir 2012. Waktu itu menjelang 2013 ngejak ketemu saya itu diskusi soal Pilgub Jawa Tengah 2013. Minta masukan-masukan. Kebetulan saya dengan Pak Wakil itu sudah akrab sejak beliau di APTRI belum berpolitik. Kemudian saya beri masukan-masukan untuk Pilgub 2013. Di kalimat terakhir tuh, Mas 2014 nyalon yo. Saya bingung, nyalon apa Pak? DPRD provinsi, Mas tidak yang dapil 1 kan terkenal.
insya Allah so 2 kursi gitu waktu itu. Saya juga nggak mengiyakan sampai akhirnya 3 bulan berikutnya baru akhirnya saya sampaikan kepada istri saya ada tawaran dari Gerindra untuk saya nyalek gimana gitu. Akhirnya istri saya membolehkan, tapi dengan pesan yang sangat berat menurut saya. Apa pesannya? Silahkan, tapi jangan menghabiskan harta lagi. Ibaratnya dulu saya itu nabung dengan istri wartawan bertahun-tahun habis untuk proses politik ketika mau pilkada Kota Semarang. Sehingga saya ketika Bismillah Pak, sampaikan ke Pak Wakil, ya udah Pak saya bergabung. Kemudian saya ditugaskan di Dapil, waktu itu Dapil 4 namanya, Sragen, Karanganyar, Wonogiri. Tapi sekarang namanya Dapil 6. Alhamdulillah dengan modal cekak, karena semangat saya, dan dulu mungkin banyak juga yang menyaksikan wartawan apa duit nyalon provinsi ora gampang, sekali nyalon di provinsi. Alhamdulillah saya bahkan dulu di antara caleg-caleg Gerindra untuk pendatang baru seperti saya, hari ini coblosan maghrib itu saya sudah tahu saya terpilih, besok saya sudah pulang Semarang dengan tenangnya bahwa saya yakin terpilih. Yang lain ada yang masih panik 2 minggu belum jelas nasibnya seperti apa. Saya sudah tahu, sudah tak rekap dengan tim saya sore itu sudah tahu kalau saya terpilih. Begitu ceritanya. Oke, Mas. Mas Srianto tadi mengatakan mungkin garis Tuhan ya, sudah qadarullah Gusti Allah ya. Atau karena jadi wartawan sudah nggak menarik, Mas? Enggak juga sebenarnya. Saya itu kebetulan moto hidup saya itu kan selalu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sepanjang masih saya ditugasi oleh pimpinan, itu waktu itu Pak Kukulit aja kaget kalau saya akhirnya waktu itu banding setir saya mundur. Dan waktu itu saya gentle loh, saya ngadu Pak Kukulit, Pak ini saya dapat tawaran Gerindra dan saya akan siap dengan konsekuensi aturan perusahaan. Memang harus mundur, saya mundur. Itu semua kaget dulu, nggak ada yang bayangkan saya kalau saya kemudian berpolitik. Ya bukan karena wartawan kurang menarik, apapun sampai detik ini wartawan bagi saya hal yang sangat menarik. Karena kalau dikatakan mantan wartawan itu seumur hidup, saya masih merasa menjadi wartawan. Jiwa saya menjadi jiwa wartawan gitu. Kalau masih menarik, kenapa ditinggalkan kemudian pilih menjadi anggota DPRD, Mas? Ya tentunya waktu itu saya berkalkulasi ya. Satu, merasa cukuplah 22 tahun saya di Suara Merdeka. Dulu memang 22 tahun. 22 tahun sejak saya pertama ya. Sejak pertama 91 saya mengabdi ya, akhirnya ya udahlah, dan kebetulan saya itu orang yang juga senang tantangan. Tantangan baru. Bayangkan dulu saya usia 36 tahun. Ketika saya ditugasi Pak Kulit megang koran sore wawasan, Pemret wawasan. Dan wawasan di era itu ya untuk ukuran Jawa Tengah luar biasa ya, waktu itu. Sebuah tantangan. Ya. Waktu itu kan ibaratnya itu saya itu pangkat saya itu kolonel, langsung jenderal bintang 4. Kan mestinya dari kepala biro Kota Semarang, logikanya kan tracknya itu trapnya itu dari kepala biro, korlip, retpel, wapemret, baru pemret. Tapi oleh Pak Kulit saya dicoba diberi tantangan baru untuk megang wawasan. Lalu bismillah saya lakukan. Inilah mungkin yang memberi inspirasi bagi saya, sebuah tantangan baru itu memang perlu dicoba. Saya kira itu. Mas. Lantas lalu kok milih politik gitu, pertimbangannya apa? Ya itu mungkin gini, satu, waktu itu saya itu ya nggak tahu ya apakah memang ini karena sudah jodoh ya. Ketika saya menjadi wartawan, jadi masih di wawasan waktu itu, saya itu melihat pidato Pak Prabowo Subianto. Saya waktu itu berpolitik. Apa yang disampaikan beliau? Ya, kalau selamanya orang-orang yang baik, orang yang punya integritas tidak mau masuk berpolitik, ya selamanya yang ada di sana ya itu adalah gerombolan istilahnya waktu itu orang-orang yang kurang baik. Ini menjadi tentunya kan politik itu ada yang menjadikan politik itu kotor, ya kan, nggak baik, menghalalkan segala cara, injak teman untuk kepentingan. Apa ya sih? Toh saya akan ingin mencoba dan alhamdulillah katanya apa yang disampaikan Pak Prabowo benar juga. Dan ketika tertantang kemudian saya bertujuan politik, ya sebisa mungkin saya melakukan sebaik-baik mungkin, walaupun tentunya masih dalam segala keterbatasan. Contoh misalnya karena dapil saya itu Sragen Karanganyar Wonogiri, bagaimana saya memikirkan Sragen Karanganyar Wonogiri di dapil saya. Tentunya sebatas kemampuan saya. Setidaknya kehadiran saya di dapil saya itu bermanfaat bagi konstituen saya di sana. Begitu. Jadi terinspirasi Pak Prabowo ingin mewarnai dunia politik karena
Politik itu kata orang isinya orang-orang kotor dalam tanda petik ya. Maka harus diisi orang-orang yang tidak kotor sehingga ada perbaikan gitu ya maksudnya. Oke Mas, setelah menjalani dulu kan wartawan ya, 22 tahun ya, dari wartawan biasa kemudian berkarir di Suara Merdeka sampai akhirnya menjadi pemret di kawasan Suara Merdeka Group ya. Lalu memutuskan meninggalkan itu semua lalu terjun ke politik jadi anggota DPRD di Partai Gerindra. Apa bedanya wartawan dengan politisi Mas? Kan dua-duanya sudah ngalami nih, pernah jadi wartawan hampir juga, sama gitu. Hampir sama. Makanya saya ingin memadukan ya. Makanya kenapa saya ketika nyalek pertama kali, bahkan sampai yang kedua kemarin, mungkin nanti berikutnya pun saya tagline saya sama, yaitu apa? Kritis dan aspiratif. Dua kosakata ini yang saya lakukan. Kritis tentunya saya punya background seorang jurnalis yang dulu ya hasil karya saya kan saya kira bisa dibuka lah. Saya kira juga cukup kritis lah ketika saya wartawan, ketika saya megang wawasan, bagaimana saya mengkritisi secara konstruktif terhadap terutama waktu wawasan cukup berani waktu. Saya ingat itu. Ini ada perubahan besar di sana ya di polisi redaksinya. Ya, itu waktu itu kita dar-der lah suasana waktu ditahan jenengan itu. Tapi tidak ngawur gitu. Harus terukur dengan data. Nah, ini kritis. Kemudian aspiratif tentunya menjadi wakil rakyat pastikan harus memikirkan aspirasi konstituen, makanya aspiratif. Nah, hampir sama ya, tidak ada terlalu bedanya, cuma jalurnya aja ya, bahwa kalau jalur lewat jurnalis mengkritisi kan di ruang publik saja. Tapi kalau di politik ini punya power, kemudian policy, bagaimana misalnya kaitan lewat raperda, ya kemudian lewat eksekutif ketika rapat, sehingga mengkritisi itu lebih langsung, lebih nendang itu loh, sehingga dalam arti untuk kebaikan itu saya keluar-keluarnya itu lebih nendang dibanding hanya di luar, lebih cepat juga. Karena mekanisme politiknya ada. Kalau wartawan sekritis apapun cuman keluar-keluar di luaran gitu kan. Ini bedanya. Bisa tidak ada gunanya loh sekarang apalagi ya. Oke Mas, jadi kurang lebih sebetulnya tujuannya sama, cuman medannya berbeda ya antara jurnalis dengan politisi ya. Dan Mas Rianto Saputro pernah mengalami dua-duanya dan sekarang masuk ke dunia politik menjalankan hal yang kurang lebih sama ya. Aspiratif dan kritis. Aspiratif dan kritis. Oke Mas, kembali ke suasana Hari Pers Nasional, kita bicara ke dunia jurnalisme ya atau wartawan. Anda melihat dunia wartawan saat ini seperti apa dalam pandangan Anda yang sekarang sebagai seorang politisi ya gitu ya. Mungkin dari sisi profesionalitasnya, mungkin dari sisi nasibnya, terus kemudian masa depan media dan macam-macam dalam kondisi persaingan dengan sosial media yang gencar. Ini semua dulu tidak pernah terbayangkan ya di era. Tapi sebenarnya saya ingat persis ya, ketika saya masih kepala biro Kota Suara Merdeka, waktu itu kan Bill Gates meramalkan ya suatu saat di tahun 2000 berapa gitu, itu nanti media cetak akan gulung tikar tergerus oleh media digital. Waktu itu Pak Kuklit, saya ingat persis, saya masih di Suara Merdeka, Pak Kuklit menyampaikan ini juga. Pak Kuklit ingin membuktikan bahwa ayo ini jangan sampai terjadi, berbagai persiapan dilakukan. Toh akhirnya sekarang terbukti ya bahwa sekarang era digital, apalagi era media sosial ini memang tantangan media semakin, khususnya media konvensional itu saya kira semakin berat, sehingga harus ada inovasi-inovasi. Ini ya, inovasi kreativitas bagaimana, karena sekarang istilahnya musuhnya, kalau dulu kan persaingan media itu antar media cetak. Nah sekarang setan gepeng yang namanya Android itu kan. Musuh kita bukan lagi sesama media gitu. Sekarang musuh kita itu masyarakat, dari bangun tidur sampai tidur lagi, medianya itu HP bukan koran. Tiap detik informasi berubah, berkembang, itu biasa dan murah ya kan, ibaratnya tidak perlu berlangganan. Murah, cepat, mudah ya. Kemudian soal profesionalisme ya, ini yang memang kadang saya sekarang dulu dan sekarang sadar, kalau dulu itu memang di semua itu pasti di eranya ada plus minusnya. Di era Orde Baru dulu itu organisasi wadah tunggal kan hanya PWI. Ya, PWI, tapi ada sisi baiknya, sisi buruknya. Baiknya itu apa? Terkontrol betul. Wartawan itu terkontrol betul. Seseorang misalnya si A si B mau menjadi pemimpin redaksi sebuah media, ada rekomendasi dari PWI. Ini juga akhirnya terukur kualitasnya, jenjangnya. Dulu kan di PWI itu anggota itu dari muda, madya sampai utama, itu kan ada jenjangnya. Kemudian hari ini kan
apalagi setelah di era Gus Dur dulu Departemen dibubarkan, tidak ada lagi surat izin usaha penerbitan pers. Ini yang menjadi era bebas, ya ada baiknya orang bebas mendirikan media. Tapi jeleknya, ya mohon maaf, seseorang hanya bermodal satu komputer, membuat sebuah media di era itu, kemudian istilahnya pengelolanya yang tentunya kredibilitasnya, kualitasnya masih diragukan, tiba-tiba mengelola. Itu mulai diawali zamannya apa itu Yunus Yusfiah jadi Menteri Penerangan waktu ingat saya kira Mas Bejan itu. Apalagi di hari ini di era media online begitu banyaknya. Setiap orang boleh punya media namanya YouTube sekarang boleh, setiap orang Facebook, bisa menjadi pemret, setiap orang bisa mau wartawan. Makanya kadang saya itu membaca itu ya geli kadang ya. Kaidah jurnalistiknya sama sekali nggak masuk ya. Ini istilahnya itu mungkin awak medianya yang nulis itu mungkin istilahnya itu 5W1H malah belum tahu mungkin seperti itu. Saya kadang baca ini ya geli, tapi ya inilah memang hari ini seperti ini. Jadi dunianya memang ini adanya. Iya gitu loh. Jadi teknologi memfasilitasi siapapun, bahkan sekarang setiap orang punya akun YouTube, ya kan yang subscribernya atau membaca koran kalau kita itu bisa lebih besar daripada koran gitu. Satu orang ada 10 juta pelanggannya itu. Artis-artis itu. Betul. Sekali ngomong 10 juta orang. Orang oplahnya paling di Jawa Tengah 30.000 udah banyak itu. Hari ini udah banyak. Apalagi hari ini ya. Jadi itu memang keadaan yang tidak bisa kita hindari. Maka ini sebetulnya media khususnya media konvensional memasuki era seperti ini ya tidak bisa harus bagaimana caranya tetap hidup ya. Supaya tetap hidup Mas menurut Mas Rianto mantan pengelola media. Ya untuk tetap eksis tadi ya mengikuti tren hari ini ya. Konvergensi sekarang harus dilakukan sekarang. Kalau hanya mengandalkan media cetak saya kira nonsen. Kemudian ya benar seperti kemudian beralih channel YouTube yang mengaitkan dengan media tersebut. Sehingga otomatis nanti kita ngejarnya kan sekarang ngejar subscribe-nya. Pelanggan. Ya, pelanggannya itu sekarang seperti itu. Kemudian media online-nya harus dikembangkan. Konvergensi ya. Itu konvergensi. Cetak ada, TV YouTube ada, kemudian online-nya media sosialnya ada. Sehingga orang itu akan lebih mudah dan istilahnya dimanjakan. Misalnya sekali lihat Jateng Pos itu ada TV-nya Jateng Pos, ada online-nya, ada medsosnya, sehingga terlayani termasuk misalnya dari sisi iklannya juga, sehingga satu paket misalnya ini yang harus dilakukan. Oke, gitu. untuk bisa tetap bertahan meskipun juga tidak mudah karena kan online sama elektronik dalam bentuk YouTube ini kan secara bisnis masih belum Mas memang ya. Saya menurunkan soal profesionalisme tadi. Profesionalisme tadi tantangannya tidak hanya media per media. Hari ini sekarang ini kadang juga lembaga, bahkan organisasi profesi pun kalau hari ini tidak hati-hati kadang istilahnya itu terseret arus kepentingan tertentu, kepentingan politik tertentu atau kepentingan pihak-pihak tertentu. Saya memberi contoh Hari ini mungkin mohon maaf ada pejabat yang lebih mengutamakan istilahnya mejeng di medsos, lebih mengutamakan bagaimana yang dilakukan itu viral daripada kerja nyata yang ada manfaat bagi masyarakat. Masyarakat terbius seperti itu. Makanya kalau media kemudian tidak cerdas, tidak kritis, gerudak-geruduk diajak pejabat misalnya. Sekarang tuh gampang niteninya. Kalau pejabat kemana-mana adanya tim medsos, membawa kru, membawa kamera, berarti kerjanya itu perlu dipertanyakan. Hari ini pejabat yang tulus adalah kerja yang tanpa selalu kamera itu. Kalau dikit-dikit viralkan, waduh. Itu kerjanya YouTuber itu Mas. Nah itu kerjanya lebih baik dari YouTuber. Kerjanya membuat konten lebih baik bukan melayani masyarakat. Lebih baik dari YouTuber daripada menjadi pejabat. Tapi masa ada pejabat kita yang kayak gitu? Waduh, ya saya kira rakyat sekarang pinter. Kayaknya nggak ada lah ya. Rakyat kira sudah di Jawa Tengah benar nggak ada. Istilahnya memanfaatkan sosial media tapi juga bekerja nyata untuk masyarakat. Tapi proporsional dan profesional menurut saya. Dan media
arus utama atau media konvensional tidak boleh larut ke situ ya. Harus cerdas ya. Iya, arus utama harus seperti itu. Saya mengingatkan waktu itu saya dimaki-maki di 2014 ya. Karena saya ingat persis waktu itu saya menjadi narasumber diskusi forum wartawan provinsi di DPR di provinsi. Saya masih menjadi anggota Dewan Baru. Waktu itu apa? Dalam rangka Hari Pers Nasional waktu itu. Ayo pers nasional kita melakukan tobat nasional. Tobat nasional atau tobat nasional. Karena apa? Coba diingat. Di era itu 2014 kan ada PWI, ada IJT, ada Aji. Ya. Tiba-tiba ada namanya Forum Pempret. Forum Pempret dibawa ke Bali, fasilitas di hotel mewah, ya kan. Tiba-tiba untuk kepentingan politik tertentu, ya. Dan di antara sana kan ada sahabat-sahabat kita juga yang sekarang jadi komisaris BUMN kan juga ada. Iya kan? Ya, inilah mestinya ayo ya profesional lah. Sekarang kan tadi ketika sebuah lembaga organisasi profesi kalau sudah terseret arus ya untuk kepentingan politik tertentu apalagi untuk pencitraan ini sangat bahaya. Ini tantangan kita bersama baik itu lembaga kemudian organisasi termasuk juga awak media apalagi media sosial hari ini. Oke. Tapi mungkin media arus utama yang terseret itu barangkali Mas karena kan dikasih uang barangkali dikasih biaya promosi gitu. Bisa jadi tapi kan boleh yang namanya dikasih uang kaitannya dengan iklan misalnya dari dulu kan memang sah-sah saja. Tapi lagi-lagi bahwa pers itu kan juga harus istilahnya memposisikannya itu jangan kemudian condongnya berlebihan. Contoh misalnya apakah itu pilpres, apakah itu pilgub atau itu pilkada kabupaten kota, misalnya calonnya dua, ya keberimbangan harus ada toh. Mosok jeglek banget itu loh. Kalau sana kurang dikit diajar mati-matian, tapi kalau diunggul-unggulkan ini yang waktu itu 2014 saya sampai keluar-keluar seperti itu kemudian istilahnya busernya itu sudah banyak yang ngamuk pada saya. Itu lihat aja tuh di klik pernyataan saya waktu itu. Gitu. Itu dulu ya, tapi mungkin sebetulnya justru ke sini itu power media semakin berkurang Mas, semakin tidak ada lagi. Nah, gitu. Ada pejabat yang sudah merasa tidak butuh media arus utama. Nah, itu. Memanfaatkan sosmednya aja sudah lebih-lebih. Betul gitu. Ya, ini memang makanya semua itu ada eranya ya. Media arus utama kalau dulu seperti itu ya sekarang sudah tergerus. Ternyata tergerus sendiri oleh keadaan oleh IT. Nah sekarang ayo terkait dengan medsos ini ya banyaknya media online ya sama-sama menjaga marwah ya, menjaga marwah jangan sampai mudah terseret untuk kepentingan politik tertentu ya. Masyarakat harus dicerdaskan. Kemudian kalau sampai ya misalnya hanya membombardir hal positif pada seseorang yang punya kepentingan politik tertentu dengan cara mengelabui ya tidak sesuai fakta yang ada sama saja menipu rakyat itu. Ya, kan? Medianya ikut menipu rakyat. Ikut menipu rakyat. Itu namanya sudah disebut sebagai media massa itu. Gitu loh. Media kelompok itu ya. Tapi misalnya gini ya, seorang pejabat ya dengan prestasi segudang, rakyat merasakan betul menjadi kewajiban kita bersama untuk ayo kita secara objektif ya. Tapi kalau nggak sesuai dengan fakta tapi kemasannya waduh itu kadang karena kepentingan tim sukses. Ya, tim sukses medsos. Sekarang kan yang penting tagline-nya yang penting viral kan gitu. Oke Mas Ri, kan dunia jurnalis sudah kita bicarakan sedikit ya. Pesan yang menurut saya sangat penting buat kita semuanya adalah media harus tobat nasional ya. Dalam rangka Hari Pers Nasional mungkin juga era sekarang ini juga harus tobat nasional ya. Dalam kondisi seperti ini harus hati-hati. Iya, betul. Kalau masih mengatakan itu perusahaan media harus betul-betul bisa membawa sebagai media untuk kepentingan publik gitu. Betul. Jangan kepentingan kelompok tertentu. Karena apa? Di belakang kita, di belakang media, rakyat kita se-Indonesia ya, Jawa Tengah khususnya se-Jawa Tengah yang banyak problematika mbok ayo rakyat sama-sama istilah dibangkitkan di era pandemi ini. Saya kan sering keliling ke dapil saya di sana. Sekarang keluhan petani apa? Pupuk, contoh itu, pupuk sulit didapat. Pupuk mahal harganya, yang subsidi menghilang, contoh seperti ini. Kemudian harga-harga anjlok. Media itu sekarang juga harus punya istilahnya kepekaan terhadap hal semacam itu. Jangan sampai hanya larut dengan tadi hal-hal yang penting viral. Jadi saya kira sama-sama tanggung jawab kita bersama. Oke, Mas Sri. Sebagai mantan wartawan lalu jadi politisi, adakah yang sudah diperjuangkan atau menjadi cita-cita besar untuk memperjuangkan kesejahteraan teman-teman wartawan begitu? Ya tentunya dari dulu ya saya itu
sering, terutama di periode pertama kemarin, saya di Komisi A. Komisi A itu bidang pemerintahan, yang sering berinteraksi termasuk dunia media ya. Kita ingin bagaimana memperjuangkan, ya setidaknya misalnya kita punya organisasi profesi, ada BWI, AJI, JTI, kita akomodir supaya kita punya anggaran bisa untuk kegiatan. Tapi tentunya eranya sekarang sudah berbeda ya. Kemudian terhadap kesejahteraan pers ya memang kita tidak bisa secara langsung ya. Karena tapi apapun, contoh misalnya kami dari fraksi Partai Gerindra ada anggota kami yang di Komisi E terkait dengan ketenagakerjaan, ya kita mendorong bagaimana istilahnya itu kesejahteraan itu juga diperhatikan oleh pengelola media. Cuma persoalannya kan tidak ada kaitannya langsung, Mas. Satu itu, kedua perusahaan media juga sedang sulit ya. Nah, memang sekarang baru dihadapkan pada kesulitan. Jadi kesejahteraan wartawan ini memang seperti apa ya, Mas, sudah jatuh tertimpa tangga ya. Belum mencapai puncaknya, saat ini perusahaan media menghadapi situasi sulit ya. Bagaimana bisa mesejahterakan karyawannya juga gitu kan. Tapi ya ketika saya ingat lagi-lagi karena sudah politik itu repot. Ketika Pak Prabowo punya ide, punya gagasan ya menyampaikan terkait dengan awak media ya, dulu sebuah empati, sebuah keprihatinan ketika menyampaikan aja kemudian malah diserang, dikira merendahkan. Terus ada saja repotnya seperti mau itu. Ditolong malah dianggap merendahkan. Malah digoreng kan, repot. Karena tidak suka, karena bukan kelompoknya ya. Media sudah terkelompok sana dan sini mungkin terseret tadi ya, sehingga apapun. Oke, Mas Ri. Kembali ke panjenengan sebagai politisi anggota DPRD ya, kan fungsinya salah satunya adalah mengawasi eksekutif ya. Di DPRD provinsi kan Anda mengawasi gubernur dalam hal ini. Betul. Bagaimana kinerja Pak Gubernur Ganjar Pranowo sampai hari ini Pak di Jawa Tengah? Ya tentunya ya plus minus pasti ada ya, tapi yang selalu kami sampaikan ya, kebetulan itu kan selama periodenya Pak Ganjar saya itu menjadi ketua Pansus LKPJ. Laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur itu 3 kali. Di situ kan kami mengevaluasi indikator-indikator baik makro, mikro ya ada target yang tercapai, tapi juga tidak sedikit target-target yang tidak tercapai. Contoh kemiskinan misalnya. Sebelum pandemi pun waktu itu target yang sudah dicanangkan di RPJMD juga tidak tercapai, apalagi dengan pandemi. Kemudian juga soal pertumbuhan ekonomi yang dulu pengennya di atas rata-rata nasional, toh sekarang juga terjerembab. Tapi apapun kami juga memahami berbagai problem ketika kemarin pandemi ini memang sangat sulit ya. Tentunya kami harus objektif ya, di sisi lain ada hal-hal yang positif, tapi ketika ada hal yang kurang kami pun juga sampaikan apa adanya ya. Inilah kondisi di Jawa Tengah. Kalau diberi angka 5-10 berapa angkanya Pak Ganjar? Kalau saya ya 6,5%. 6,5? Iya 6,5. Ya harus kayak aku 50% bukan karena ya? Beda partai politiknya enggak, tapi kan fakta kita bedah data-data angka-angka ya selama terutama gini ya mohon maaf ya, hampir 2 periode kan ini, legacy apa yang ditinggalkan oleh Pak Gubernur hari ini ya. Tapi bahwa yang lain kami pun juga apresiasi ketika positif, istilahnya misalnya sistem informasi ya itu bagus, Pak Gubernur langsung interaksi dengan masyarakat, bisa lewat komunikasinya komunikasinya rakyat bawah ya. Kemudian tapi persoalannya problematika soal misalnya seorang kepala daerah itu kan juga ukurannya ketika bagaimana APBD kita itu kan PAD kita bisa melejit misalnya ya kan, meningkatkan PAD ya. Itu kan juga penting, toh juga sampai hari ini juga terseok-seok sangat berat sekali. Tapi infrastruktur Jawa Tengah cukup. Infrastruktur dulu di awal-awal ya, tapi belakangan ya karena ada COVID sangat berat. Itu saya kira kalau saya sampaikan ya mungkin subjektif saya tadi ya, tapi bisa saja ada yang menilai 9 atau 10 karena tiap hari masuk di media sosial kan bisa saja. 10 gitu. Karena bahkan saat ini beliau survei nasional yang menjadi capres loh. Surveinya jadi capres ya. Makanya kapan itu saya pribadi waktu itu ketika
pernah seperti di forum seperti itu tapi virtual dengan Ganjaris dari Jakarta, ya kami sampaikan apa ya data angka-angka. Saya kan bicara dengan data angka. Silakan kalau mau melihatnya dari awang-awang, mau menilai 10 atau 11 silahkan. Tapi inilah data yang di Jawa Tengah. Tapi apapun kami hargai, kami pun komunikasi dengan Pak Gubernur juga baik dan komunikasi saya kira baik. Komunikasi Pak Gub dengan Dewan keseluruhan bagus, itu juga nyaman. Hampir kita nggak pernah jalan bengkerengan, apalagi di bawah kepemimpinan Pak Bambang Krebo ini, Pak Bambang Kusrianto, hubungan kita bagus ya. Ini tadi kalau soal penilaian tadi kan penilaian bukan global keseluruhan, tapi tadi sisi yang masih kurang. Tapi secara umum ya kami akui ketika hal baik, komunikasi baik, ketika ada respon cepat itu kami juga apresiasi. Ya, apalagi ya kadang-kadang hari ini itu ukuran itu sosmed, Mas. Ya. Jadi ketika sosmed secara dominan mengatakan baik, meskipun nyatanya mungkin berbeda, ya yang lain kalah. Betul. Ya. Jadi kebenaran sekarang harus mengikuti itu kadang-kadang. Jadi mau dikatakan apapun Pak Ganjar oleh sosmed dikasih angka 100 loh. Kita nggak bisa apa-apa juga. Ya akhirnya itu yang menjadi ukuran kan gitu. Sehingga surveinya juga menempel dengan Pak Prabowo. Mungkin netizen itu lebih senang melihat seorang kepala daerah, seorang gubernur itu makan di pinggir jalan daripada kerja benar untuk rakyatnya kan gitu kan. Jadi ternyata rakyat kita masih suka simbol-simbol yang seperti itu. Simbol merakyat itu yang paling penting itu. Nah, Panjenengan sebagai politisi harus menjiwai itu. Kalau dipilih lagi harus simbolnya harus merakyat. Perkara aslinya seperti apa itu soal lain gitu. Yang saya nggak bisa. Dalam arti membohongi, menipu rakyat. Saya apa adanya seperti ini. Cuma kalau saya kadang lewat medsos itu saya selalu sesuai fakta. Bahwa hari ini saya di sini melakukan ini, tapi nggak perlu harus saya jalan dari Semarang sudah disut bawa kamera, saya nggak pernah seperti itu. Dan sampai hari ini saya sendiri medsos saya itu, karena saya nggak mau kemudian ada tim medsos isi, akhirnya menjadi blunder sendiri. Kelola sendiri ya. Itu repot. Apa adanya. Apa adanya. Oke, Mas Ri. Mas Ri, ini kan juga tadi nyambung soal calon presiden ya. Ketua Umum Anda Pak Prabowo Subianto kan juga disebut-sebut nanti akan maju lagi ya. Bener nggak tuh? Ya insya Allah. Kalau kami sebagai kader, bahkan seluruh kader di Indonesia, representasi baik DPC, DPD se-Indonesia mendorong Pak Prabowo maju lagi di Pilpres 2024. Beliau berkenan? Gimana? Beliau berkenan? Sampai hari ini beliau belum memberi jawaban. Karena beliau dulu sudah ketika KLB di Hambalang sampaikan urusan Pilpres nanti dibahas 2023 terlalu dini. Makanya hari ini walaupun di survei Pak Prabowo selalu di papan atas, padahal Pak Prabowo nggak pernah bicara soal calon presiden. Beliau belum ngapa-ngapain ya? Fokus kerja sebagai Menteri Pertahanan, bantu Pak Jokowi. Fokus ngurus alutsista. Toh nyatanya sekarang sekian banyak menteri terbaik Pak Prabowo. Memang beliau fokus ngurusi pekerjaan, nggak pernah yang namanya Pak Prabowo kemudian bawa tim kameramen, kemudian pencitraan. Tapi gambarnya sudah ramai juga di masyarakat ya? Oh ya ramai, kebetulan kan kita sebagai kader, ini kan ulang tahun Gerindra, otomatis pasti kami ramaikan. Bukan menyamai Mbak Puan ya? Oh enggak. Kebetulan tepat saya kebinekaan ya. Sudah menjadi tradisi di Gerindra setiap ulang tahun ya. Karena saya itu dulu malah ketika saya belum bergabung Gerindra, saya ketemu Pak Wagid dijak diskusi. Saya orang luar, sahabat Pak Wagid memberi masukan pada Pak Wagid waktu itu. Pak, karena dulu waktu itu saya nggak perlu saya sebutkan namanya ya. Salah satu ketua DPC yang tidak jauh dari tempat ini ya. Dulu waktu itu narsis gambar baliho spanduk-spanduk dia sendiri. Berarti itu sopo itu Pak? Ya harus ada Prabowo-nya. Gitu loh. Akhirnya ternyata alhamdulillah ternyata ngeklik ketika saat akhirnya dan sekarang hampir setiap apapun partai berpasangan harus dengan Pak Prabowo. Dengan ketua umum, dengan ketua DPD, DPC harus kompak ya. Betul. Jadi mungkin tidak semata-mata dalam rangka menuju ke 2024, tapi karena ada momen good. Tapi bagi kami terutama di Jawa Tengah, kami merasa ya Pilpres 2 kali ya, kita di Jawa Tengah babak belur karena memang ini zona paling berat di Jawa Tengah. Kandang bantengnya. Ini istilahnya itu hutang kami yang belum terbayar. Bagaimana 2024 nanti kalau Pak Prabowo bisa terpilih menjadi presiden adalah harapan kami bersama. Oke, Mas, ya masyarakat juga pada ngobrol lah sesama tetangganya itu ya. 2 kali kalah ya beliau ya. Kemudian mungkin maaf dari sisi usia juga sudah sangat senior ya.
banyak orang bilang ya terlalu tua gitu. Ya. Gimana menurut Pak? Ya boleh berpikir seperti itu, tapi kan saya kira di negara-negara lain tidak jauh dari kita, di Malaysia kemarin Mahathir Mohamad berapa? 92 tahun. Lebih tua lagi ya. Jauh lebih tua. Pak Prabowo masih energi seperti itu, pemikirannya juga masih brilian. Pak Harto juga sampai tua, Pak Karno juga sampai menjelang. Gitu ya. Jangan diukur dari soal usia. Usia muda misalnya pengen yang usia muda karena energi bla bla bla, tapi kalau belum matang, ya nanti hanya pola di media sosial terus masalah juga ya. Kan yang kita urus rakyat ini. Betul. Gitu. Jadi harapan besar kepada Pak Prabowo kalau memang ada kesempatan ya. Oke Mas, kemudian ada lagi ya rasan-rasan di masyarakat nih. Dulu Gerindra sebagai oposisi ya, di luar kekuasaan ya. Karena sesuatu hal kemudian tiba-tiba sekarang berkoalisi ya setelah Pilpres itu masuk ke dalam. Betul. Jadi orang bilang Indonesia ini sudah tidak lagi oposisi sebetulnya. Kekuasaannya itu full power ya. Bisa orang bilang oligarki karena nggak ada oposisi. Rakyat tidak bisa bersuara sekarang. Bersuara sedikit aja nggak ada yang bela misalnya jadi masalah gitu. Betul. Gimana Mas? Ya, dengan masuknya Gerindra ke kekuasaan. Mungkin yang penjelasan tanyakan, dulu kami sebagai kader saja, sebagai yang kemarin berjuang untuk Pak Prabowo kemarin itu, ketika Pak Prabowo itu kan sempat kita kecewa, sempat kita bertanya-tanya. Tapi setelah kita analisa, setelah kita resapi, inilah kehebatan Pak Prabowo. Kenapa? Pilpres 2019 kemarin eskalasinya luar biasa. Ya, apa yang dilakukan Pak Prabowo itu adalah demi persatuan bangsa, demi kesatuan bangsa. Bayangkan kalau kemarin 01, 02 pendukung masih terus seperti itu, apa yang terjadi di negara kita. Pak Prabowo instingnya luar biasa. Nanti kalau negara kita kacau balau, kita bercerai-berai, yang senang apa? Luar negeri. Itu loh. Makanya Pak Prabowo itu demi persatuan, ya demi kebaikan, akhirnya siap ketika diajak bergabung dengan Pak Jokowi. Mantan capres dijadikan menteri, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena apa? Yang dikejar bukan seorang jabatan, tapi bagaimana berperan untuk masyarakat. Kemudian Pak Prabowo sendiri ya sebelum waktu itu, kalau Mas Bejan ingat ya, setelah Pilpres itu, kenapa Pak Prabowo kan roadshow kemana-mana, ke Pak Jokowi juga, ke Bu Mega, pimpinan partai politik. Apa? Itu adalah menyodorkan sebuah proposal, dorongan besar untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Istilahnya itu ini konsep besar untuk kebaikan ke depan Indonesia. Kalau kami diminta bantuan siap, kami di luar pun juga siap. Istilahnya seperti itu waktu itu ya. Akhirnya ternyata Pak Jokowi memutuskan untuk diajak bergabung, dan Pak Prabowo bergabung dan profesional tadi, terbukti dari hasil survei juga. Terbukti hampir setiap hari Pak Prabowo itu keliling bagaimana, bahkan ke luar negeri sendiri ngecek soal alutsista, bagaimana efektif, efisien, tidak boros, tapi benar-benar bermanfaat bagi bangsa kita. Oke, tapi Mas, sebetulnya kalau di masyarakat itu kayaknya belum mencapai titik seperti politisi di atas. Di atas sudah bergandengan, udah berkoalisi. Di bawah sampai hari ini konflik sosial masih terus terjadi. 0102. Dengan bayangkan lambat laun ya, sekarang ini kan semakin adem kan. Kondisi masyarakat semakin adem, ya wajar masih ada sebagian kelompok yang masih kecewa, kemudian nggak terima, wajar. Inilah demokrasi. Tetapi sebagian besar nyatanya, bayangkan Mas, kemarin ketika kita menghadapi pandemi, kalau kita tidak bersatu, tambah seperti apa? Kita bersatu saja banyak bolong-bolong, ya kan? Itu tidak bisa membayangkan. Oke, yang diharapkan oleh mantan-mantan pendukung beliau ya, ada emak-emak ya, barisan emak-emak, terus para Habib dan macam-macam itu. Sebetulnya mungkin silahkan politisi sudah pada berangkulan, tapi yang di bawah konflik sosial ini sebenarnya harus diatasi gitu. Jadi beliau jangan hanya memikirkan kepentingan di atas, tanggung jawab dong terhadap konflik sosial yang ada di masyarakat, selesaikan juga. Kalau Anda berangkulan di atas sampai bawah, gimana nih supaya tidak masih terus terjadi konflik sosial yang semakin tajam, semakin tajam itu. Perlu diketahui, Pak Prabowo bukan berarti diam. Ya, misalnya terkait dengan soal ulama macam-macam. Cuma memang Pak Prabowo itu karakternya tidak perlu dipamerkan. Bergerak itu kan tidak boleh sendiri lewat orang-orangnya. Bagaimana nggak perlu kami sampaikan berapa orang yang dulu ditahan. Karena ada kesan para pendukung beliau yang fanatik-fanatik itu ketika menghadapi perkara ya, karena ada kriminalisasi dan macam-macam, terkesan didiamkan, tidak dibela gitu. Itu kesan di luar. Tapi sebenarnya yang tidak perlu disampaikan, dan ini yang tidak, Pak Prabowo itu karena tidak kemudian harus dipamerkan, tapi harus lewat jalur beberapa cara dilakukan. Cara beliau
Cuma kalau kemudian ya namanya politik itu kadang kan pasti kan juga ada punya pihak-pihak yang punya kepentingan biar untuk kepentingan. Ada juga yang ini mau dirukunkan enggak mau. Nah, jangan. Oh iya, diadu aja. Diadu terus aja. Nanti nggak dapat keuntungan itu wajar. Oke, Mas terakhir Mas ya. Cukup panjang ngobrol sama Mas Rini ya. Mas gaji anggota DPRD Jateng kayaknya lebih dari 100 juta ya. Oh enggak. Kalau sampai segitu enggak. Oh enggak. Saya kebetulan nggak sampai menghitung detail ya karena apa ya kotor lah gitu. Biasanya udah dipotong dulu. Kotornya itu hanya 50 sampai 60, nggak sampai 100 gitu, nggak sampai 100 karena ada tunjangan-tunjangan itu. Kalau gaji resminya hanya 5 berapa 6 itu. Itu kan ada tunjangan perumahan, tunjangan mobil, tunjangan kesehatan, asuransi kan, macam-macam kan. Sekitar 60-an. Ya, kisaran seperti itu. Tapi bagi yang punya utang dan rata-rata punya utang. Loh, utang apa? Loh, karena kan ketika nyalek itu teman-teman itu kan pertarungan kayak gitu kemarin butuh biaya. Nah, makanya banyak begitu dilantik SK-nya tuh nggak pernah tahu. Sekolah lagi. Sekolah. Ke bank tertentu. Inilah seninya. Makanya ya. Semuanya itu ternyata apa? Orang Jawa bilang sawang sinawang. Tapi apapun harus disyukuri. Bagi saya, saya syukuri ya. Kemudian walaupun semuanya seperti ini tadi yang kembali ke konstituen lagi. Karena saya pun istilahnya apalagi hari-hari ini saya hampir setiap seminggu sekali ke konstituen. Apalagi kemarin ketika pandemi kemarin ya pas gawat-gawatnya itu banyak kader saya yang sakit, ada yang meninggal. Seperti itu kan kita tidak boleh menutup mata. Ya, Oke, Mas Ri, terima kasih sekali, luar biasa. Ngobrolnya kepengen panjang sekali, tapi waktu juga yang batasi kita. Lain kali kita bisa bicara lagi. Pemirsa, demikian podcast kita hari ini menjelang Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari 2022 dengan Bapak Insinyur Srianto Saputro MM. Beliau saat ini adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi Partai Gerindra. Dulunya adalah seorang wartawan 22 tahun ya, meninggalkan profesi jurnalis, memilih terjun di dunia politik. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari apa yang beliau sampaikan tadi. Kesimpulannya kembali kepada pemirsa semuanya ya. Mas Ri, sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan. Sukses selalu. Saya doakan bisa lanjut ke DPRI. Amin. Demikian pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Bujan Saidan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.